Hah? Iya.
Mana? Ya, selamat siang. Oke, ya dibuka dalam doa dulu. Seva berdoa. Oke, yuk. PR-nya. Aduh, kamu ngerjain PR-nya di mana ini? Dibaca-baca nggak itu teorinya yang di depan? Jangan asal-asal apalagi ngitung kancing ya. Aduh, masa jawabannya hampir rata-rata salahnya separuh loh. Kemarin saya hitung itu yang betul Yohanes itu betul berapa? Mana kolekannya? Yohanes itu betul loh, lain. Mana catatannya ya? Kemarin kok jadi saya lupa ya. Pokoknya kalau nggak salah dari 25 nomor betulnya cuman 11 apa ya kalau nggak salah. Nah itu kan separuhnya doang. Ya, yuk dicocokkan sama-sama. Dari Seva, dibaca soalnya kemudian dijawab. Yang ngomong definisi secara umum tentang objek yang dideskripsikan bab G.
Namanya aja umum, di situ sudah ada keterangan umum. Dan kalau kamu baca sungguh-sungguh di catatan bagian depan, ingat LKS ini ada dua bagian, satu teori, satu lagi soal. Soalnya dibagi dua kelompok, ya. Soal yang pertama adalah soal perbacaan, ya. Di bawah setiap bacaan selalu ada soal. Dan kemudian soal yang berikutnya uji kompetensi, ada 3 Romawi, Romawi 1, 2, dan 3. Jadi cara bacanya saya nggak tahu ya selama ini kalian belajarnya gimana. Tapi ini salah cara belajarnya. Kalau kamu baca soal, kamu cek lagi ke depan, lihat. Karena ini PR bukan ulangan. Kalau ulangan nggak boleh buka buku. Tapi kalau PR boleh, kamu boleh lihat ke depan, dicek apa ya itu isinya. Ya kamu coba lihat halaman 7. Halaman 7 dari LKS. Ada itu teorinya halaman 7. Ada 2 teks deskripsi, yaitu teks deskripsi apa dan teks deskripsi apa. Dan teks deskripsi bagian. Nah, karena ini namanya umum, ada kata kuncinya umum, ya berarti jawabannya nomor 1 apa? Umum, teks deskripsi umum, karena pernyataannya adalah struktur teks deskripsi yang memuat definisi umum. Saya belum mau masuk ke contoh-contoh ya. Ini kita fokus dulu ke teori-teori dulu ya, karena saya lihat saya perlu fokus ke sana dulu. Nomor 2, ya kalau apa boleh dibetulkan ya, dikoreksi, dicatat apa di PR-nya kalian. Nomor 2, lanjut Yohanes. Ya betul, struktur bagian. Ini kebalikannya yang nomor 1. Oke, nomor 3, lanjut Luis. Kata penghubung antar kalimat nomor 3. Harus perhatikan baik-baik ya. Memang kata penghubung, tapi kata penghubung yang gimana? Karena di sini menghubungkan 2 kata, frasa atau klausa. Kamu harus lihat teorinya. Ada di halaman 7. Halaman 7. Halaman 7 nomor 2 bagian bawah. Kata penghubung ada 3, ada 4. Benar, ada 3. Kata penghubung intra kalimat, kata penghubung korelatif, dan kata penghubung antar kalimat. Jadi yang mana jawabannya? Korelatif. Makanya ini dibaca apa enggak? Ayo jujur sama saya, bertiga ini baca apa enggak teorinya? Senyum-senyum, tanda-tanda tidak baca ini. Dibaca. Harus dibaca ya, jadi waktu kerja ya itu bukan jawaban itu. Harus lihat dulu, baca dulu dengan teliti ya, baru jawab. Jangan pakai model kebiasaan lama. Nomor 4, lanjut. 4, Seva. Perhatikan ketika teks deskripsi berikut. Pasar Bening Harjo merupakan pasar tradisional di Yogyakarta yang patut dikunjungi. Deskripsi bagian dari deskripsi umum pada dokumen yang tepat adalah B. Ya, B, betul. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Jadi saya ingin, karena ini sudah masuk contoh, jadi yang mau dijelaskan dari teks deskripsi umum. Namanya umum, struktur teks deskripsi umum itu artinya menjelaskan secara umum tentang suatu objek. Nah, objek yang dimaksud di dalam nomor 4 itu apa? Objeknya namanya apa? Objek itu bisa tempat, bisa orang, bisa benda. Objek yang dimaksud di sini apa objeknya? Objeknya apa? Nomor 4. Apa? Ya, tempatnya apa namanya? Namanya apa?
Pasar Beringharjo. Nah, berarti fokusnya ada di Pasar Beringharjo. Nah, kenapa kita masuk ke deskripsi umum? Karena kita mau tahu secara umum Pasar Beringharjo itu apa. Maka jawaban yang paling pas dari semua, yang nggak detail, yang umum di situ adalah wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Kalau yang A, pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi. Kemudian yang C, tak lama setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Yang D, bagian depan dan belakang bangunan pasar. Kenapa tidak dimasukkan ke situ? Kenapa? Alasannya apa? Yang A, C, sama D kok nggak masuk? Kenapa? Kenapa? Ya, Les, kenapa? Menurut kamu A, C, D itu membahas Pasar Beringharjo lebih detail atau lebih umum? Oh, A, C, dan D. Ayo, A, C, dan D itu lebih detail atau lebih umum? Lebih detail, itu lebih teliti. Itu perhatikan, pasar ini telah menjadi bla 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 bla. Yang lebih umum adalah justru yang B. Jadi ini harus betul-betul teliti baca ya. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan. Cuma bicara itu. Oke, nomor 5. Ayo, Yohanes. Kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan nomor 5 itu adalah terumbu karang ini hidup di pantai dan daerah yang terkena sinar matahari. Terumbu karang ini hidup di pantai sehingga daerah yang terkenal. Terumbu karang ini hidup di pantai tetapi terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkenal. Dan sebetulnya agak tepat tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan yang itu. Karena di sini caranya gini. Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya. Terumbu karang ini hidup di pantai bla 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 daerah yang terkena sinar matahari. Di samping terumbu karang, Taman Laut Bunaken juga dihuni beragam jenis ikan. Daerah pantai itu sebetulnya daerah yang terkena sinar matahari. Hampir sama. Jadi jawabannya yang mana? Atau yang paling tepat atau ya memang dan bisa tapi lebih tepat atau ya karena yang dimaksud ke sana. Nomor 6, ayo nomor 6. Nomor 6. Sampah organik dapat dimanfaatkan industri pengolahan kompos menjadi pupuk organik, tetapi dapat enggak nyambung. Ini justru satu pengertian. Apa jawabannya yang tepat? Hah? Nomor 6 apa jawabannya? Bukan. Satu pengertian. Ini satu seperti garis lurus. Jadi dimanfaatkan bla bla bla, bla bla bla. Jadi apa? Dan, betul. Dan, yang tepat dan sampah organik dapat dimanfaatkan industri pengolahan kompos menjadi pupuk organik dan dapat diolah. Karena satu pengertian yang sama, ya, satu pengertian yang sama. Lanjut, nomor 7, Seva. Oke, sebelum masuk kecuali, konjungsi artinya apa? Di catatan ini sudah ada. Konjungsi artinya apa?
Sama dengan apa bahasa Indonesianya? Nah ini waktu ngerjain PR nggak sambil baca-baca. Saya pokoknya kasih tugas nulis saja lebih banyak. Jelas di halaman 7 sudah jelas. Konjungsi sama dengan artinya apa? Bukan halaman 7. Halaman oh ini nggak ada ini nggak ada. Halaman 7 sebenarnya itu penjelasannya ada di halaman 7. Konjungsi itu sama dengan kata penghubung. Ya, jadi sekali lagi diingat-ingat, konjungsi artinya apa? Kata penghubung. Jadi berdasarkan pertanyaan nomor 7, yang tidak termasuk kata penghubung yang mana? Siapa? Justru atau itu. Yang tidak termasuk yang tidak termasuk ya. Yang tidak termasuk tadi sudah benar. Ya, yang tidak termasuk apa jawabannya? Atau itu bukan kata penghubung. Kata penghubung itu ketika selanjutnya kemudian ya kalau atau itu disebutnya namanya kata atau dan itu namanya kata apa ya, saya lupa jadi istilahnya. Oke, nanti saya kasih tahu lagi. Tapi kata penghubung itu yang termasuk kata penghubung ada ketika selanjutnya kemudian kamu bisa lagi baca karena, tetapi di halaman 7 ya. Nanti saya kasih tugas khusus untuk mempelajari itu ya. Nomor 8. Yuk, nomor 8. Yohanes. Ya betul, deskripsi bagian sesuai dengan pertanyaannya ya, karena ini bagian berarti deskripsi bagian. Dan deskripsi bagian apa? Artinya ya deskripsi yang lebih detail, lebih teliti, bukan yang umum. Nomor 9. Nomor 9, Alice. Salah satu apa? Oh ya, betul. Salah satu langkah menyusun teks deskripsi. Nomor 10. Lanjut, Seva. Informasi atau bahan adalah tahap untuk menyeleksi informasi atau bahan adalah tahap untuk bukan. Menyeleksi itu kamu bisa lihat di halaman, ya betul, A, menyusun kerangka teks. Itu ada di halaman 9 ya. Ada di halaman 9. Menulis teks deskripsi ada 5 langkah. Yang pertama tentang tema, yang kedua tujuan, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat menyeleksi informasi dan bahan, dan terakhir baru membuat kerangka karangan. Nah, waktu kamu menyeleksi informasi dan pertanyaannya kan tadi menyeleksi informasi atau bahan adalah tahap untuk ngapain? Tahap untuk menyusun kerangka karangan di berikutnya. Karena di berikutnya dia akan menyusun kerangka karangan. Ya. Jadi kalau bahannya sudah dikumpulin, maka bisa dibikin kerangka karangan. Lanjut, berikutnya, nomor berikutnya. Nomor berapa ini? 11. Yuk, nomor 11. Yohanes. Nomor 11. Berikut manfaatnya membaca teks di sini, mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui secara langsung. Kecuali Yohanes lupa baca kecualinya. Justru salah satu manfaatnya adalah itu. Kecualinya yang tidak termasuk yang mana? C.
betul, dapat menghafal teks yang dibaca. Ya nggak perlu, teks deskripsi bukan untuk dihafalin, ya. Itu bukan untuk tempatnya dihafalin. Nomor 12. Nomor 12, Elis. Elis Wati. Nah, itu ngurutin nomor 5 tadi. Yang mana? D. Nomor 12. Coba cek di halaman tadi, yang halaman 8 dan halaman 9. Halaman 8 dan 9. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Kalau D jelas salah. Harusnya yang pertama apa? Menentukan tema dulu. Berarti nomor 2. Terus habis itu apa? Mengadakan pengamatan. Berarti nomor berapa? Nomor 1. Sudah kelihatan itu. Nomor 1. Habis nomor 1 apa lagi? Ya. Kemudian habis itu halo? Habis itu nomor berapa? Mengembangkan kerangka sebelumnya maksudnya habis nomor 5 mengklasifikasikan. Oke. Itu kan urutannya harusnya 2, 1, 5, 3, 4. Jadi urutannya itu mungkin ada istilah yang tidak sama di sini ya. Nomor 5 mengklasifikasikan hasil pengamatan itu sama saja dengan sama saja dengan yang kedua menentukan tema. Kemudian nomor 1 nomor berapa? 2 menetapkan 7. Menentukan tema atau topik karangan dan merumuskan tujuan. Itu satu. Nomor 2 menentukan tema dan merumuskan tujuan. Kemudian habis itu baru mengumpulkan informasi dan bahan. Itu sama dengan mengadakan pengamatan. Nomor 1. Kemudian nomor 5 mengklasifikasikan hasil pengamatan. Itu sama dengan menyeleksi informasi dan bahan. Kemudian dia pakai istilah yang beda, tapi sebenarnya pengertiannya sama saja. Kemudian baru nomor 4 terakhir. Nomor 3 membuat kerangka karangan. Kemudian nomor 4 baru nomor 4 mengembangkan kerangka karangan. Tapi sebetulnya pengertiannya sama, cuma dia gunakan bahasa yang agak berbeda. Ya. Jadi jawabannya nomor 12 yang mana? A, B, C, D? B. Ya, jawabannya 2, 1, 5, 3, 4 ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi ya, karena ini saya sengaja fokus lebih cepat. Nomor 13. Nomor 13. Urutannya siapa? 13. Sefa, ya, ayo Sefa. Itu adalah Ya, betul. C. Mulutnya komat kamit miring ke kiri dan ke kanan. Oke, good. Lanjut nomor 14. Nomor 14.
Yang pantai Sanur di Bali adalah anggota geografisnya. Yang bukan dari kerangka karangan deskripsi. Oh, bukan. Yang bukan bagian. C. Bukan. Misalnya ini Pantai Sanur di Bali, ada tema tentang Pantai Sanur di Bali, maka pasti kamu akan kepikir tentang letaknya. Kemudian yang kedua pasti karena bicara letak berarti tujuannya, keperjalanannya. Baru setelah perjalanannya baru kita akan bicara tentang justru C, keindahannya. Yang tidak termasuk berarti yang mana? D. Kenapa D? Karena ya perhatikan baik-baik, D memang berhubungan dengan pariwisata, tapi kan di dalam topik ini sebenarnya Pantai Sanur sudah pariwisata, ya atau tidak? Ya, Pantai Sanur sudah termasuk pariwisata. Jadi kalau kemudian mengembangkan ke sana bukan. Ini sebuah tema. Tema ini kamu akan gambarkannya apa? Nah, gambarkannya ABC. Nomor 15. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun kerangka teks deskripsi dan summasi. B. Membuat keputusan akhir. 15, betul D, membuat keputusan akhir. Oke, good. Jadi kecuali yang tidak termasuk langkah-langkah menyusun kerangka teks deskripsi adalah itu. Nomor 16. Kata penghubung antar kalimat adalah ada di dalam catatan, ada di dalam teorinya itu. Kata penghubung antar kalimat itu apa artinya? hubungan antar kalimat. Ya. Jadi jawabannya nomor 16 adalah A, ya, kata penghubung antara kalimat satu dengan kalimat lain dalam sebuah paragraf. Namanya aja antar kalimat. Jadi dia menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, contoh-contohnya kamu bisa lihat di dalam halaman 8. Itu contohnya misalnya akan tetapi, oleh karena itu, dengan demikian. Jadi kalimat yang pertama, kemudian di titik, kemudian di belakangnya, biasanya seperti itu. Ya, pada suatu hari, ya, dengar saya ya. Suara saya terdengar atau tidak? Ya. Oke, misalnya pada suatu hari Andi berjalan-jalan ke Jakarta. Dengan demikian, Andi harus naik kereta api. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalimat ini sudah selesai di titik, kemudian masuk kalimat baru. Itu biasanya pakai kata penghubung antar kalimat. Nomor 17. Nomor 17. 17 siapa? Ya, oke. Nomor 17 jawabannya teks deskripsi karena kita memang bicara tentang itu. Nomor 19. 19, ayo. Oh iya, 18, sorry. 18, ayo. 18. Cek. Ayo, 18. 18, diulangi lagi. Saya nggak dengar. Deskripsi umum adalah teks yang mengkodeksi secara umum suatu konteks. Ya, 18 betul. A. Oke, good. 19, lanjut. Halo. Cek. Halo. Halo.
Lanjut. Tadi siapa? Tulis ya? Ya. Ayo dilanjutkan tadi. Mengandung bahasa di atas atau disebut A. Personifikasi. Nomor 19, jawabannya betul. Personifikasi itu bahasa kiasan, namanya lain disebut personifikasi. Yuk, nomor 20. Kata sifat juga disebut adjektif. Adjektif, ya, itu nama lainnya betul. Adjektif itu sebetulnya salah tulis ya. Salah tulis. Tulisnya gini ya, bukan kayak gitu tuh. Adjektif. Memang ngucapinya seperti itu, tapi seperti ini. Ya. Itu boleh dikoreksi saja tuh di LKS, nggak apa-apa dicoret tapi dibenerin maksudnya. Dicoretnya dibenerin. Yang benar nulisnya seperti itu. Adjektif, supaya kamu nggak salah belajar nanti. Adjektif, pakai D, ada D-nya. Adjektif. Dari bahasa Inggris. Oke, lanjut lagi. Nomor berikutnya, nomor 21. Suatu permasalahan atau ide pokok cerita disebut gagasan. Pokok permasalahan atau ide pokok cerita disebut, ya betul, 21 gagasan. 21 ya, 21 gagasan, betul. Lanjut, nomor berikutnya. Dua telapak tangan buku itu dirapatkan lalu dikedepankan dagunya. Pelan-pelan kepalanya menunduk, matanya dipejamkan, titik-titik tiba-tiba disebutkan air putih di mulutnya itu. Kalimatnya tepat untuk melengkapi bahasa sensitif di atas adalah mulutnya kok kan ini kegiatan. Ya, 22. Ya, betul C. Ini ngulang lagi pertanyaan tadi kayaknya ya. Ngulang yang pertanyaan nomor 13 ya. Nomor 23. Yuk, 23. Bukan bagian dari kerangka karangan deskripsi tentang tumbuhan adalah tempat penjualan. 23. Ya, betul D, tempat penjualan. Karena bukan ya. Berikutnya 24. Membuat kerangka penjualan menguraikan setiap masalah dari bahasan yang kelompok. 24A, betul, menguraikan setiap pokok masalah menjadi bahasan yang lebih fokus. Nomor 25 terakhir. Berikut yang bukan merupakan bagian dari kerangka karangan deskripsi tentang hewan adalah B. Penjelasan asal mulanya. Ya, penjelasan asal muasalnya, karena bukan menggambarkan hewannya. Itu menjelaskan tentang sejarah, ya. Tapi kalau yang menggambarkan berarti tentang fisiknya, badannya, keunikannya, jenis makanannya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Ya. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tolong dicatat huruf B dan huruf C jadi PR minggu depan. Huruf B dan huruf C menjadi PR minggu depan. Kemudian saya tambahkan PR catatan. PR catatan saya mulai dari LKS saja dulu ya. Tolong dicatat halaman 4 dan halaman 5. Dicatat itu artinya ditulis semua ya. Ditulis, itu betul-betul ditulis. Ditulis, itu jadi catatan halaman 4 dan halaman 5. Ya. Yang tulis atau tulisannya? Iya, ditulis itunya, bacaannya. Jadi PR-nya ada 2. Yang pertama adalah 1, mengerjakan B dan C. Halaman berapa itu tadi? 13. Halaman 13.
Kemudian yang kedua adalah mencatat tentang menentukan ciri isi dan tujuan teks. Deskripsi. Itu halaman 4 sampai halaman 5. Kemudian di bawah halaman 5 perhatikan, ini justru yang latihan pentingnya. Jadi mencatat itu ya berarti dicatat termasuk bacaan-bacaannya. Ya, supaya kamu terbiasa membaca dengan sangat teliti. Karena mencatat itu membuat mata kita bukan cuma membaca tapi melihat dengan lebih teliti. Ya, kemudian yang ketiga adalah mengerjakan bagian itunya, yang bawahnya. Apa namanya? Apa yang menjadi ciri khas dari sebuah teks deskripsi? Ya, semua ditulis. Berhenti di A saja. Jadi B jangan ya. B nggak usah. Nanti lagi B. B nanti ada urusannya. Karena minggu depan saya akan menjelaskan tentang topik itu. Ya, minggu depan saya akan fokus kepada topik itu. Halaman 5-nya itu. Jadi kamu harus betul-betul baca dengan teliti, pelajari, kemudian catat itu sebagai catatan kamu, sekaligus menjadi catatan kamu dan juga menjadi pembelajaran buat kamu sendiri. Oke? Ini dicatat kan saya nih, nanti lupa ini, dicatat aja, PR ini, ditulis di buku tulis kamu. PR-nya adalah mengerjakan B dan C halaman 13, mencatat menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi termasuk bacaannya halaman 4 sampai 5. Kemudian nomor 3, apa yang menjadi ciri khas dari sebuah teks deskripsi halaman 5 yang bagian bawah itu. Sudah, berhenti sampai di situ saja. Minggu depan kita akan bahas sama-sama. Hah? Oh iya, nanti kan biasa. Kenapa? Sampai sebelum hari Senin. Pokoknya sebelum Senin. Senin saya sudah. Jangan hari Minggu ya. Tapi hari Minggu tidak ya. Hari Kamis boleh, hari Jumat juga boleh. Karena ini tidak nanti masuk kuis. Kuisnya cuma berhenti sampai tadi yang. Jadi hari Jumat juga kamu harus pelajari lagi soal-soal yang barusan kita sudah pelajari tadi, halaman 10, 11, dan 12, karena pasti saya akan keluarkan salah satu di antaranya. Kemudian soal-soal yang minggu lalu, yang hari Senin lalu juga pasti saya keluarkan. Intinya saya keluarkan 10 nomor. Ya, hari Jumat. Hari Jumat. Kalau hari ini malah ini kuisnya. Kuisnya cukup kasih 3 nomor saja juga cukup. 3 apa 5 ya? 5. Saya kasih 5. Udah? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan kasih kuis mengulang apa yang tadi sudah kita pelajari. Apa? Kuis, tentang kuis. Oh, tentang kuis nggak usah ditanya itu. Didengar aja. Apa? Apa? Nah, dan disiapkan halaman kosong saja sudah. Halaman kosong saya akan dikte ya. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Jelas kan? Halo? Suara saya kedengaran jelas kan ya? Karena saya akan dikte. Jadi kamu dengar saja pertanyaannya, kamu dengar saja pertanyaannya, kemudian langsung dijawab pilihannya. Saya cuma akan kasih pertanyaan-pertanyaan pilihan saja. Ya, kamu dengar baik-baik pertanyaannya. Saya hanya baca 1 kali, tidak diulang-ulang. Kemudian dijawab langsung. Nomor 1,
Struktur teks deskripsi yang memuat definisi secara umum tentang objek yang dideskripsikan adalah A. Struktur umum, B. Struktur deskripsi umum, C. Struktur bagian, D. Struktur deskripsi bagian. Nomor 2. Struktur teks deskripsi yang memuat deskripsi secara terperinci atau detail dan menggambarkan secara jelas objek yang dideskripsikan adalah A. Struktur umum, B. Struktur deskripsi umum, C. Struktur bagian, D. Struktur deskripsi bagian. Nomor 3. Kata penghubung yang menghubungkan dua kata, dua frasa, atau klausa yang mengandung kedudukan sama adalah A. Kata penghubung intrakalimat, B. Kata penghubung korelatif, C. Kata penghubung antar kalimat, D. Kata penghubung intrafrasa. Nomor 4. Didengar baik-baik apa yang saya baca. Pasar Bringharjo merupakan pasar tradisional di Yogyakarta yang patut dikunjungi. Deskripsi bagian dari deskripsi umum pada kutipan di atas yang tepat adalah A. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. B. Wilayah Pasar Bringharjo mulanya merupakan hutan beringin. C. Tak lama setelah berdirinya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. D. Bagian depan dan belakang bangunan pasar sebelah barat merupakan tempat yang tepat untuk memanjakan lidah dengan jajanan pasar. Nomor 5. Sekali lagi masih dengar baik-baik bacaan berikut ini. Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya. Terumbu karang ini hidup di pantai, titik, daerah yang terkena sinar matahari. Di samping terumbu karang, Taman Laut Bunaken juga dihuni beragam jenis ikan. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A. Sehingga, B. Dan, C. Tetapi, D. Atau. Nomor 6. Sekarang 6. Nomor 6. Sampah organik dimanfaatkan industri pengolahan kompos menjadi pupuk organik. Pupuk organik dapat diolah menjadi industri energi. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Sehingga, B. Dan, C. Tetapi, D. Atau. Sampah organik dapat dimanfaatkan industri pengolahan kompos menjadi pupuk organik. Dapat diolah menjadi industri energi. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Sehingga, B. Dan, C. Tetapi, D. Atau.
Berikutnya nomor 7. Berikut adalah jenis konjungsi. Berikut adalah jenis konjungsi. Kecuali A. Ketika, B. Selanjutnya, C. Atau, D. Kemudian. Nomor 8. Nomor 8. Deskripsi yang memperkenalkan bagian-bagian dalam teks deskripsi disebut A. Deskripsi umum, B. Deskripsi bagian, C. Deskripsi manfaat, D. Deskripsi penutup. Nomor 9. Nomor 9. Menetapkan tujuan adalah salah satu titik-titik. A. Langkah menyusun teks deskripsi, B. Membaca teks deskripsi, C. Menyimpulkan teks deskripsi, D. Meringkas teks deskripsi. Terakhir, saya berhenti di nomor 10. Menyeleksi informasi atau bahan adalah tahap untuk titik-titik. Menyeleksi informasi atau bahan adalah tahap untuk titik-titik. A. Menyusun kerangka teks, B. Membuat teks observasi, C. Membuat teks narasi, D. Membuat simpulan teks. Sudah, berhenti di situ. A. Membuat menyusun kerangka teks, B. Membuat teks observasi, C. Membuat teks narasi, D. Membuat simpulan teks. Sudah, kalau sudah ditutup di dalam doa dulu, habis itu baru kasih untuk di foto. Ya, Sefa, tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Hari ini terima kasih atas kesempatan dan pemberian untukkan yang diberikan. Sudah kami akan berdoa dari kami juga kami bisa tetap sehat dan bisa saja bagi mental orang tua dan kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Hah? Oh, nanti dong.
Titik sepertinya capek. Wis umat ya. Cell battery, please charge.